Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidina amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat. Tentunya di dalam channel YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan agar meningkatnya derajat amal dan ibadah kita demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Kalau kita menambah pengetahuan daripada peningkatan derajat ibadah, terutama sekali apabila yang kita pahami ini lebih melahirkan derajat yang sangat tinggi, maka kedudukan diri dan ibadah juga akan naik sesuai dengan prasangka kepada Allah. Kalau pemahaman kita kepada Allah masih dalam prasangka praduga, bukan prasangka kedudukan, ini perlu kita sikapi cepat untuk bisa ditingkatkan. Jangan hanya memahami dengan pemahaman kira-kira dan praduga, tetapi memahami dengan derajat, dengan kekuatannya, yaitulah dengan arasnya. Jadi kalau kita mulai memahami keajaiban-keajaiban, kekuasaan-kekuasaan, kekuatan demi kekuatan Allah, yang mana mengarah kepada tajalli perjalanan ibadah kita kepada Allah, maka semakin dimuliakan oleh Allah apabila derajat ibadah itu peningkatan hakikatnya semakin tinggi. Tapi dalam insya-Allah pertemuan kita ini saya akan berbagi wawasan tentang hakikat Al-Fatihah dan Bismillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau dalam bahasa percepatan kita boleh menyebut Bismillah ini ruhnya Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini
kita telah pernah mengkaji bahwa sin ini adalah tajalli batin Allah berbentuk sifat. Menuju sifat keumatan oleh Allah, berdirinya sifat-sifat Allah dalam kodrat keumatan untuk dasar kita memahami dan menjalankan pendekatan diri tentu melalui kodrat-kodratnya. Di sini kita paham, dilihat dari sisi surah Al-Fatihah dengan kodrat ayat Bismillah. Nah ini kita lihat ini. Kenapa Al-Fatihah ini dikatakan Fatihatun Nasun? Ba alif sin. Dikaji dari sisi wujud basmalahnya. Ba alif sin ini akan mengartikan kondisi zohirnya. Kondisi sifatnya Allah. Ba itu adalah Bismillah, alif itu adalah Al-Fatihah, sin itu adalah Nas. Jadi dimulai dengan batin Allah dalam Bismillah, ditajalikan dalam Al-Fatihah dan diwujudkan dalam bentuk surat An-Nas. Ini adalah menuju diri hakikat Allah dan Muhammad pada diri kita. Hakikat yang dimaksud adalah qudrat dan kekuasaannya. Nah, jadi sini kita lihat ditinjau dari sisi falakiyah atau perhitungan. Bismillah dengan 19 huruf, sementara Al-Fatihah 7. Di mana ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Dilihat dari waktu hijriah kita. Jam 7 adalah jam 19. 19 huruf Bismillah itu adalah berumul kepada 7 Al-Fatihah. Nah, artinya apa? Sudah bertemulah bahwasanya Al-Fatihah ini menuju Fatihatun Nasun. Kebangkitannya ada di dalam kodrat surat An-Nas. Jadi kalau kita mentajalikan Al-Fatihah melalui Bismillah, ini tetap akan terjadi kesahan yang paling tinggi. Kenapa? Bismillah ini ruh dari Al-Fatihah. Kenapa saya bilang? Al-Fatihah ini, Bismillah pada Al-Fatihah sudah masuk sebagai ayat, tetapi tidak masuk sebagai imamnya ayat. Kita lihat Al-Fatihah itu ada, Bismillah itu adalah salah satu dari ayat Al-Fatihah. Artinya dia telah bertajalli dalam batinnya Allah, yaitu Al-Fatihah. Nah, kita sudah pernah belajar Al-Fatihah mewujudkan Fatihatun Nasun, yaitu na'an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi diri yang tersirat adalah na'an diri batin, am yang terlihat, ta'ala Tuhan ihim mewujud sifat diri. Jadi kalau ingin melihat diri tersirat, batinnya Allah yang ternyata, batin Allah yang nyata, maka disinilah kita memperhatikan Fatihatun Nasun. Bahwasan tajalli Al-Fatihah itu melahirkan atau mewujudkan sebuah diri sifat yang disebut dengan amin. Inilah yang dengan kata kalam min. Nah, jadi kita lihat perwujudan Bismillah. Di mana posisi ruh Bismillah? Makanya kalau orang sholat, ada yang baca Bismillah waktu Al-Fatihah, ada yang tidak baca Bismillah. Itu boleh. Kenapa? Al-Fatihah itu bisa adalah kodrat batinnya, ruhnya dari Al-Fatihah. Mana ruh Al-Fatihah adalah diri. Nah, kita buktikan mana sebagai batinnya di Bismillah. Ar-Rahman, am. Ar-Rahman, an. Inilah yang dikatakan na'an. Nah, sementara Ar-Rahim, am. Nah, ini dikatakan rahim. Ya. Jadi kalau ini sudah si wujud am dan an, ini adalah diri tersirat atau siratal ladzi na'an. Nah, na'nya ini adalah wujud daripada keakuannya. Jadi bertajalinya dikatakan Bismillah itu adalah bertajalinya batin Allah dalam sifat nurnya yang mewujud pada zatnya tadi, ba alif sin, maka dia akan mi'illah. Berarti milah. Milah itu menuju kekuasaan yang bernama Allah pada kenyataan
Ar-Rahman an, Ar-Rahim am. Ar-Rahim inilah yang dikatakan ta'alaihim. Nah, inilah yang dikatakan diri sifat bagi Allah. Dengan begitu para jemaah, ternyata kita lihat dalam wujud pengkajian Al-Fatihah ini terakhir kita simpulkan kebangkitan Allah menuju sebuah sifat di diri manusia. Nah, inilah yang dikatakan bersifatnya kepada zatku sendiri. Ternyata yang mewujud pada sifat kita adalah na'an-am. Na adalah sifat an, sifat batin bagi Allah yang mewujud pada am. Ini sudah kita kaji, di YouTube pun sudah dikeluarkan. Berarti kelihatanlah kodrat an-nasnya. Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan melihat bagaimana batin Allah ba alif sin dalam bentuk fatilaha, perjalanan batinnya dan rahasianya menuju sifat keumatannya. Dia hadiri dengan Al-Fatihah, disitulah kita mohon meridhoi oleh Allah apa yang kita inginkan. Berawal dari karajiah dan sabitah yang pernah dibahas. Nah, jadi kalau kita sudah mengerti perwujudan tajalinya ini terlihat dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ar-Rabbi, dia mulai menguasai. Al-Malikin nas, Malikin nas. Nah, bangkit. Nah, ini tajalli namanya, bangkit, Malikin nas. Ilahin nas. Ilah Tuhan, nasnya adalah him atau kemanusiaan. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim sama. Al-Fatihah sampai amin tajalinya dalam surat An-Nas sama. Judulnya apa? Yaitu kebangkitan Allah pada batin yang mewujud pada sifatnya sendiri. Nah, ini juga dialami dalam bismillah. Jadi kalau kita ingin mentajalikan bismillah, boleh dengan Al-Fatihah dan berdirilah diri sifat. Kalau dengan bismillah ringkas langsung berwujud diri rahim yang berdiri pada sifat rahim. Nah, pada An-Nas juga begitu. Maka An-Nas akan mewujud ilahin nas, ilah Tuhan nas manusia, inilah rahim. Nah, perjalanan ini sama, tetapi dalam bentuk kodratnya ada perbedaan, yaitu niat. Kalau dalam surat An-Nas bagaimana Allah wujud dan mewujud menguasai diri. Tapi kalau dalam Al-Fatihah Allah mewujud bertajali menjadi diri sifat dalam rangka menerima doa seorang sifat yang berdoa. Sebuah sifat yang melaksanakan marifat solat dikumpulkan oleh diri dalam diri al-ta'alaihim, diserahkan kepada pandangan itu, maka dia akan membawa doa itu. Di tahiyat akhir jelas tumbadil, maka dikirimlah doa itu kepada Rahman dan Rahimnya Allah atau mewujud pada zahir dan batin. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah bisa mengerti bahwasanya tajalli bismillah itu di dalam Al-Fatihah adalah berbentuk ruh dari Al-Fatihah. Kenapa disebut ruhnya Al-Fatihah? Karena kodrat Al-Fatihah itu Fatihatun Nasun. Nah, Fatihatun Nasun ini adalah gerak dirinya menjadi umat. Gerak dirinya bersifat keumatan, maka disebut Fatihatun Nasun. Nah, ini gerak dirinya berupa keumatannya. Jadi kalau kita baca bismillah dalam surat Al-Fatihah boleh dibaca? Boleh. Boleh tidak dibaca? Boleh. Kenapa? Karena ini adalah tajalli fatilaha Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
yang bertajalli batin Allah kepada Rahman dan Rahim ini wujudnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita melihat zat hamdu itu lillahi Rahman Ar-Rahman Nirrahim Ar-Rahim. Jadi dia begitu bertajalli menjadi an, diawali alif, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nun akhirnya an. Beri terjadilah diri rohani atau dikatakan ayan syabita. Nanti masuk Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman alif, Ar-Rahim mim. Nah ternyata am, berarti maujudlah diri batin tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Malik bangkit dan menuju tajalli dalam satu hidup. Din Islam bertajalinya dia di dalam sebuah kodrat diri menjadi sebuah diri yang sifat. Iyyaka na'budu, maka disinilah kita menatap kepada ayat sabita tadi yang si wujud an. Wa iyyaka nasta'in, kita menatap ke maujud si wujud am tadi. Ar-Rahmanir Rahim, yaitu kita menatap wujud daripada bentuk maujud kita. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kita lihat tuh, ya kan? Ya kana budu wa ya kana nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diri siapa itu? Diri rahasia, nasnya manusia dalam Islam. Jalan mustaqim itu lurus. Sesungguhnya diri manusia itu adalah diri yang tersirat, diri yang rahasia yang berdiri lurus. Itu yang dikatakan muttaqin, diri yang muttaqin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di sini kelihatan bahwasanya telah terjadi diri yang tersirat, yaitu diriku, na'an, am yang terlihat. An itu kan sudah jadi sifat daripada diri yang batin. Batin am maujud, batin yang terlihat. Makanya asal usul diri adalah dari rahasia Allah atau disamakan batin Allah. Nah setelah itu baru kita memahami di Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tajalinya berwujud bismillah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman am Ar-Rahim. Nah, di sini ya si wujud am dan si wujud an. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dengan adanya kita sudah mendapatkan tajalli daripada mata batin kita dalam membaca Al-Fatihah dalam solat, bahwasannya kita menghadirkan wujud diri yang batin itu sampai mewujud pada bentuk kita, berarti kita sudah paham tajalli Al-Fatihah itu adalah Fatihatun Nasun, membentuk sebuah diri. Nah inilah yang akan menyembah, membentuk sebuah diri sifat, yang mana diri sifat akan lenyap menuju wujudnya Allah. Nah inilah wahid tunggal, disebut dengan ba'dal. Nah jadi dalam perjalanan ini sudah bisa kita pelajari bahwasanya menghadirkan diri dalam Al-Fatihah dikatakan mewujudnya Allah dalam sifatnya. Dia hadiri solat kita melalui mewujud diri tadi, maka disitulah kita memberikan permohonan doa kepada Allah, apapunlah hajat kita dalam solat-solat yang telah ditentukan dalam 5 waktu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi tajalli bismillah dalam Al-Fatihah sebagai ruh dari Al-Fatihah, karena tidak bisa dipisahkan. Kodrat ini tidak bisa dipisahkan antara bismillah dengan Al-Fatihah. Kita lihat Al-Fatihah. Awal dari surat Al-Fatihah tidak memakai bismillah.
kecuali masuk ke dalam surat itu sendiri. Jadi bismillah adalah salah satu surat Al-Fatihah, ayat Al-Fatihah. Nah, sementara semua surat dimulai bismillah. Umulnya, imamnya bismillah. Tapi di Al-Fatihah dia tidak bisa menjadi imam daripada ayat itu. Kenapa? Karena dia menjadi kodrat Al-Fatihah. Nah, jadi gitu jemaah. Jadi dengan adanya kita mendirikan si wujud an dan am atau rohani dan jasmani itu, membuat kita kalimatul haq, ayat itu menjadi hidup, Al-Fatihah itu menjadi kodrat. Alangkah berderajatnya ibadah kita kalau kita sudah bisa menyaksikan tajalli Al-Fatihah itu dengan ruhnya bismillah. Makanya ba alif sin. Ba itu bismillah sebagai batinnya, alif Al-Fatihah dan sebagai tajalli batin, sementara sin atau nas adalah maujud kekuasaan Allah yang nyata dari perbuatan tajalli tadi semuanya. Antara tajalli bismillah dan Al-Fatihah ini dalam satu gerakan, maka dia maujud dalam bentuk kodrat surat An-Nas. An-Nas. Jadi rahim itu, jadi Ar-Rahim itu sudah kelihatan bahwasanya itu adalah ilahin nas. Jadi dirinya, sifat dirinya Allah, sifat kemanusiaan, bersifat Allah dalam kodrat kemanusiaan dalam rangka bertajalli kepada dirinya sendiri. Syahadat ahad, insya Allah ihram akan bisa menjadi satu, bukan menjadi kepada yang satu, tetapi menjadi satu. Inilah yang dinamakan terjadilah hubungan antara aftar dengan ba'dal, sifat zahir Allah dalam berdiri sifatnya dan sifat ba'dal Allah tunggal berdiri pada rahimnya. Nah, disinilah pada sisi rohaninya. Maka jelaslah sudah pergerakan solat itu menjadi pergerakan zahir dan batinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan kita tingkatkan derajat ibadah kita, tentu dengan kita mentadabur hakikat dari ayat yang dibaca. Ya, ingat jemaah, ayat dalam Al-Quran dalam solat adalah wahyu. Ingat itu. Ingat, sesungguhnya rukun-rukun solat itu adalah wahyunya. Fikli, kauli, kolbi, koriri. Itu 4. Syafaatnya Rasulullah yang dilahirkan oleh kudus atau wahyunya Al-Quran. Jadi kita mulai meningkatkan kualitas ayat, ya, lebur ayat jadi kauliyah, lebur kauliyah menjadi munajat, lebur munajat menjadi ma'rifat. Disinilah fungsi ayat suci tadi. Kalau ayat sudah jatuh menjadi ma'rifat dalam Al-Fatihah, tajalli ayat adalah bergeraknya ayat dari hati kita, kolbi, digerakkan oleh jantung dan disuarakan oleh mulut tanpa kita melaksanakan penampilan kemanusiaan di dalam rangka mentajalli ayat. Maka jatuhlah dia ayat suci. Jangan bersentuhan dengan ayat suci dengan cara kita pelajari bagaimana dia bangkit di kolbi, digerakkan oleh jantung, disuarakan oleh mulut, bukan merasa kita. Inilah yang perlu dipelajari. Ayat suci tidak bersentuhan dengan apapun. Nah, itu baru dikatakan ayat suci. Jadi insyaAllah mari kita tingkatkan selalu kualitas ibadah kita dengan kita memperdalam ilmu hakikat, baik tadabbur Quran maupun tadabbur diri dalam rangka mendirikan, mendapatkan mabrurnya ibadah, mustajabnya ilmu. InsyaAllah penggalian dan pentadaburan amal ibadah wajib kita lakukan karena kita hidup dalam kodrat jasmani dan rohani. Jangan sekali-kali mencampur adukan hak dan yang batil di dalam beribadah kepada Allah. Demikian para jemaah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Al-Fatihah dan Bismillah ini tidak lagi menjadi suatu bacaan,
tapi menjadi kehadiran diri yang mana bersifatnya Allah pada diri dan menjadi suatu diri sifat yang disebut Al-Haqqullah berdiri dalam Al-Fatihah, disebutlah dengan Fatihatun Nasun. InsyaAllah Al-Fatihah itu adalah kodrat sebuah keinsanan manusia yang bertajalli Allah dalam diri sifat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita memiliki wawasan-wawasan ini, maka marifat kita kepada Allah dalam solat semakin terijabah oleh Allah. Baik, jangan pikirkan kesulitannya, tapi pikirkan kemudahannya. Kenapa? Afqalallah fil mu'minin allazi hum solatihim qasdi'un. Beruntunglah orang-orang yang berilmu yang bisa kusuk dalam solatnya dengan cara perhatianmu, pandanganmu jangan kosong dalam solat, karena iblis atau syaitan akan mengisi pandangan yang kosong. Makanya solat itu adalah fardu ain, fardu wajib ain, menyaksikan sesuatu. Dalam tingkat alam pensaksian inilah yang membuat tidak ada lagi ruang kosong dalam pandangan kita, mulai dari azan sampai kepada salam kita kuasai hakikat solat. InsyaAllah mabrur ibadah kita. Kalau mabrur ibadah, barokah dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.